Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helda Putri Ariana dengan NIM 1042202 dari kelas C122 Akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang materi Sistem Informasi Akuntansi dengan Bapak Pembimbing yaitu Pak O. Ferianto, SE MSI. Baik, kita langsung saja ke materi. Di sini ada poin A, yaitu akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi adalah bahasa bisnis organisasi. Menggunakannya sebagai bahasa komunikasi saat berbisnis, seperti saat terjadi pertukaran barang dengan sejumlah uang. Dalam akuntansi dapat diistilahkan sebagai menjual atau membeli. Nah, di sini itu adalah gambar diagram sistem akuntansi. Baik, lanjut dengan poin B, yaitu sistem informasi akuntansi dan organisasi perusahaan. Nah, akuntansi sebagai suatu sistem informasi mengidentifikasi, mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi mengenai suatu entitas ke berbagai kelompok orang. Informasi merupakan suatu data yang diorganisasi yang dapat mendukung ketepatan pengambilan keputusan. Slide berikutnya yaitu fungsi sistem informasi akuntansi. Meliputi A. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari. B. Mendukung proses pengambilan keputusan. C. Membantu pengelola perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak eksternal. Poin berikutnya yaitu peran sistem informasi akuntansi. Ada apa saja isinya, yaitu yang pertama, mengumpulkan dan memasukkan data ke dalam sistem informasi akuntansi. Kedua, mengolah data transaksi tersebut. Ketiga, menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang. Keempat, memberi pemakai atau pengambil keputusan informasi yang mereka perlukan. Dan yang kelima, mengontrol semua proses yang terjadi. Poin selanjutnya ada kelompok informasi akuntansi. Berisikan A. Scorekeeping. B. Attention direction. C. Decision making. Poin selanjutnya yaitu dimensi kualitas informasi. Ada 1. Akurat, 2. Relevan, 3. Tepat waktu, dan keempat lengkap. Hubungan sistem informasi akuntansi dan sistem informasi manajemen. Sistem informasi yang digunakan oleh suatu perusahaan di mana di dalamnya mencakup informasi, keuangan, dan non-keuangan disebut sebagai sistem informasi manajemen atau SIM. Poin selanjutnya ada sistem. Sistem adalah kumpulan komponen apapun baik fisik maupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu. Nah, di sini adalah gambar bentuk ciri sistem. Sistem ini memiliki tujuan, yaitu merupakan target atau sasaran akhir yang ingin dicapai oleh suatu sistem. Sasaran ingin dicapai dan risiko penyimpangan berikut adalah gambarnya. Batas sistem. Batas sistem merupakan garis abstraksi yang memisahkan antara sistem dan lingkungannya. Poin ketiga, subsistem. Subsistem merupakan komponen atau bagian dari suatu sistem. Lanjut, hubungan sistem, yaitu hubungan yang terjadi antara subsistem dengan subsistem lainnya yang setingkat atau antara subsistem dengan sistem yang lebih besar. Berikutnya, hierarki sistem. Pada dasarnya, menggambarkan hubungan sistem dengan sistem yang lebih besar yang disebut sebagai supersistem dan hubungan dengan sistem yang lebih kecil yang disebut sebagai subsistem. Poin selanjutnya ada input, proses, output. Meliputi input merupakan segala sesuatu yang masuk ke dalam suatu sistem. Proses merupakan perubahan diri input menjadi output, dan output merupakan hasil dari suatu proses yang merupakan tujuan dari keberadaan sistem. Poin selanjutnya ada jenis output. Output yang langsung diberikan kepada konsumen untuk dikonsumsikan atau diproses lebih lanjut. Output yang dikonsumsi oleh subsistem yang lain dalam sistem yang sama dalam suatu siklus produksi. Dan output yang merupakan bagian dari output secara keseluruhan yang dapat dikonsumsi oleh sistem lain tetapi menjadi tidak berguna apabila dibuang. Lingkungan sistem merupakan faktor-faktor di luar sistem
yang mempengaruhi sistem. Poin selanjutnya ada klasifikasi sistem, yaitu pertama, sistem terbuka dan tertutup. Kedua, sistem buatan manusia dan buatan Tuhan. Ketiga, sistem berjalan dan konseptual. Keempat, sistem sederhana dan kompleks. Kelima, sistem yang kinerjanya dapat dipastikan dan tidak. Keenam, sistem sementara dan selamanya. Ketujuh, sistem yang ada secara fisik dan abstrak. Dan terakhir, sistem yang bisa dan tidak bisa beradaptasi. Berikutnya ada model sistem, yaitu model fisik, model naratif, model grafik, dan model matematika. Nah, masuk ke bahasa sistem. Bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi. Bahasa terbentuk dari simbol-simbol yang disepakati bersama yang mengakibatkan terjadinya komunikasi antara dua orang atau lebih yang saling memahami apa yang disampaikan lawan komunikasinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya dan umumnya untuk semua yang lihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.